Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat pagi. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Pagi ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat ya, tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di SD atau MI kalian pasti sudah pernah mempelajarinya ya. Sekarang kita bahas kembali materi tersebut. Kenapa sih kita harus belajar bilangan bulat? Manfaatnya apa ya? Kok kita harus belajar bilangan bulat? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar termometer. Nah, kalau kita sudah pernah belajar bilangan bulat, pasti kita akan lebih mudah kalau membaca hasil mengukur suhu dengan termometer ini, ya. Oke, penggunaan termometer untuk mengukur suhu ini adalah contoh penggunaan konsep bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sudah belajar bilangan bulat, sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali. Oke, yang pertama, untuk bilangan bulat ini, masih ada yang ingat? Ini apa? Oke, ini garis bilangan. Dalam garis bilangan ini ada bermacam-macam bilangan bulat. Yang pertama, ini bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, ini contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif contohnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada satu lagi, ini namanya bilangan 0. Jadi kalau kalian diminta menyebutkan contoh bilangan bulat negatif, berapa? Negatif 4. Oke, itu contoh bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif 5, ya, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian yang pertama kita mau membandingkan bilangan bulat, ya. Dalam garis bilangan itu akan lebih mudah kita membandingkan bilangan bulatnya. Oke. Ke arah kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Jadi kalau dilihat dengan garis bilangan, semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Lah, kebalikannya, semakin ke kanan nilai bilangan itu akan semakin besar. Contohnya 5 dengan negatif 2. Jika kita bandingkan, 5 itu nilainya lebih besar dari negatif 2. Mengapa? Karena bilangan 5 itu kan terletak di sebelah kanan negatif 2. Maka 5 itu lebih dari negatif 2. Karena di konsep awal tadi, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, lanjut. Yuk kita berlatih yuk. Nih, berilah tanda kurang dari atau lebih dari sehingga pernyataan berikut bernilai benar. Nih, 2 dan 7. Bagaimana kurang dari atau lebih dari? Ya, kurang dari 2 itu kurang dari 7. Karena kalau dilihat di garis bilangan 2 itu ada di sebelah kirinya 7. Oke. Lanjut, 5 dengan 0. Nah, 5 nilainya lebih besar dari 0. Kemudian negatif 2 dan 4. Nah, negatif 2 itu kurang dari 4. Karena bilangan negatif dan bilangan positif, nilainya yang lebih besar itu adalah bilangan positif. Seperti itu. Kemudian negatif 4 dan negatif 10. Bagaimana? Kurang dari atau lebih dari? Ya, negatif 4 lebih dari negatif 10. Karena kalau dilihat di garis bilangan, negatif 4 itu ada di sebelah kanan negatif 10. Oke, next. Kita lanjut ke mengurutkan bilangan bulat. Konsepnya hampir sama dengan membandingkan bilangan bulat tadi. Coba. Nah, dilihat dari garis bilangan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil.
Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Di sini bisa disimpulkan bilangan negatif nilainya pasti kurang dari bilangan positif. Dan bilangan positif pasti nilainya lebih dari bilangan negatif. Contohnya, urutan dari terendah ke tertinggi bilangan-bilangan 8, 2, negatif 5, 0, negatif 7 adalah oke. Kalau diurutkan dari yang terendah berarti kita mulai dari bilangan negatif. Dicari yang negatifnya dulu. Oke, jawabannya negatif 7, negatif 5, 0, 2, dan 8. Sudah paham atau belum? Semoga paham ya. Kalau mengurutkan dari yang terendah, maka awali dari bilangan negatif. Kalau disuruh mengurutkan dari yang tertinggi, awali dengan bilangan positif. Dimana diingat dari garis bilangan, kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, yuk coba berlatih. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari tinggi ke rendah. Tadi kalau dari tinggi ke rendah berarti kita ambil bilangan yang positif dulu ya, baru ke bilangan negatif. Urutannya 18, baru 7, 2, negatif 6, dan negatif 10. Oke? Ya. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Nanti ditulis di buku masing-masing ya kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian untuk berlatih di rumah, carilah contoh penggunaan konsep bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kalian bisa bermain mengurutkan bilangan pada link yang akan Bu Us bagikan ya. Nanti cari konsep bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah Bu Us contohkan, salah satunya penggunaan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.